Shalom saudara, kita hari ini datang kepada Tuhan. Hari ini kita mau bertemu Tuhan. Hari ini kami memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah ada Allah yang hidup. Saya harap saudara dalam kondisi sehat walafiat. Saya harap saudara di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari persiapkan roh, tubuh, jiwa, pikiran kami untuk masuk di pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Ampuni semua kesalahan dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati, kejujuran kami. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan yang ada juga di live streaming maupun di tempat ini. Cinta kasih anugerah Tuhan boleh menyertai kami hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua roh yang mengganggu hati, pikiran, tubuh, jiwa, pikiran kami ikat, kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah dari awal pertengahan akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Sertai umat Tuhan berjalan tidak tiba selamat sampai tempat ini, kurang saudara pun juga yang ada di live streaming. Biar kasih cinta Tuhan turun atas hidup kami hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Kita menyanyikan bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari angkat tangan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, hadirat-Mu. Sesudah pujian ini kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita bersama-sama, saudara. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Shandaya lama sinakiora. Kami tinggikan nama-Mu, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Oh Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shekenu, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Kami agungkan Engkau Bapa. Kau yang layak dipuja, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Oh Yesus Tuhan. Erata sandaya lalamo isono korotosuna. Kami tinggikan, kami muliakan, kami puja, kami puji, ya Allah kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar, agung, kudus, suci. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. One more time. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri
beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk hadirat urapan-Mu. Kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera berkat kasih karunia Tuhan boleh turun atas kami tempat ini dan juga ada di live streaming. Dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. God is so good. God is so good. Dia tak pernah gagal. Tuhan itu baik. Allah itu baik. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Amin. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah. Raja segala raja. Katakan kekuatanku, kekuat perisaiku, peris dan gunung batuku, dan gunung batuku. Oh, oh, oh. Bersoraklah puji sembah, puji sembah Dia. Yesusku, Yesusku, Raja mulia. Yesusku Allah perkasa, Allah berkah. Yesusku, Yesusku Allah pemenang. Siapa namanya? Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, saudara. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Haleluya. Sebab Dia Allah. Raja segala raja. Kekuatanku, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, 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 bersoraklah, puji sembah. Katakan Yesusku, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, oh, soraklah haleluya. Haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Amin. Roh Kudus turun. Ada
ada kuasa dalam darahnya, darah amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. One more time. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, amin. Haleluya. Glory. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya. Dia hidup, amin. Haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya. Dia hidup, amin. Haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Ada sukacita hari ini, amin. Hati sekut. Silakan duduk dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Hadirat urapanmu membuat kami sukacita. Engkau melawat, menjamah, menyegarkan kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik, baik itu secara online maupun secara persembahan di tempat gereja ini. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun atas kami, dan kami akan memberi yang terbaik. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami siap memberi. Semua katakan amin. Haleluya. Kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Biar kasih karunia Tuhan turun atas kami. Kemurahan-Mu boleh terjadi atas kami. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, berikan hati yang baru dalam hidup kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, karuniakan sebuah hati karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya.
Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, lembutkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyertai dari awal pertengahan hingga saat ini kami akan masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami, kuasai roh kami, pikiran kami, jiwa kami dan tubuh kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh diperbarui, duduk tenang dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabda, berfirman, berkata-kata buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara. God is so good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan terus ya, supaya kita ini bisa menghadapi hal-hal yang akan terjadi di dalam dunia ini. Seringkali kita nggak bertahan, seringkali kita tidak kuat, seringkali kita nggak mampu, karena kita tidak bisa menjaga hati, pikiran, dan roh kita. 3 hal yang sangat fatal jika kita tidak memperhatikan roh, hati, dan pikiran kita, serta tubuh dan jiwa kita. Maka dari itu saya mengajak saudara hari ini untuk belajar khususnya untuk mengendalikan rohmu, hati, dan pikiranmu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kan begitu saudara ya. Banyak orang tidak ngerti, tidak tahu apa itu kehendak Tuhan. Dia juga bingung sendiri, saudara. Kadang yang khotbah juga bingung sendiri. Apa itu kehendak Tuhan? Nah, supaya kita tidak bingung dan kita tidak salah kaprah, saya ingin mengajak saudara mengerti dulu keadaan dunia ini. Kita seringkali kalau kita melihat dunia ini, kita anggap terus kalau ada sesuatu yang buruk seperti pandemi, terus apalagi ya, sering sakit penyakit, terus ada kesusahan yang begitu berat. Kita cepat-cepat mengeluarkan mulut kita berkata, darah Yesusku hardik engkau, kan gitu saudara ya. Seakan-akan rohani banget. Saudara, kalau itu sudah memang kehendaknya Tuhan, lu mau apain juga kagak bisa. Ngerti ya saudara? Memang itu harus tetap terjadi. Wah, kalau yang buruk lah, saudara, kita itu harus ingat.
Kita ini di dalam dunia ini apa? Temporary loh saudara. Betul enggak? Jadi kalau temporary tidak selamanya dong. Masa kita tuh tengkang, tengking terus kita setannya keluar. Setannya berkata, loh ini bukan mauku. Ini sudah kehendaknya Tuhan memang harus terjadi. Kalau nanti misalkan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sudah berkata, darah Yesus balik dulu ke surga. Jangan turun dulu, kan gak bisa ya saudara. Nah supaya saudara sama saya tidak salah kaprah, supaya kita belajar apa sih kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak ini yang pahit harus kita lalui saudara. Supaya apa? Supaya saudara sama saya tahu ini loh kehendaknya Tuhan. Kita belajar mengerti dengan spesifik apa itu kehendak Tuhan. Jangan cepat-cepat dikit-dikit darah Yesus dalam nama Yesus. Setan kamu keluar. Setannya stres loh saudara. Dia akan berkata, ini bukan salah saya. Memang Tuhan sudah ngomong begitu kok kamu tengking gue. Salah gue apa kan gitu saudara ya. Nah mungkin kita akan bertanya, what is meaning? Kehendak Tuhan. Dengar baik-baik ini saudara ya. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan berbicara satu kemauan, keinginan, tujuan yang akan dicapai. Jadi kita harus tahu kemauan, keinginan, tujuan yang akan dicapai. Dicapai apa? Dicapai Tuhan. Nah otomatis kalau saudara sudah tahu kemauannya, keinginan dan tujuannya Tuhan, maka Tuhan itu akan berbicara kepada saudara dan saya supranatural. Saya ulang nih saudara. Jadi kita ini tidak bisa tengkang-tengking nih saudara. Kenapa? Karena hal itu diizinkan Tuhan terjadi supaya saudara tahu bahwa Allahmu itu supranatural. Supaya kamu tahu bahwa Allahmu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada kesembuhan kalau nggak ada penyakit. Betul nggak saudara? Tidak ada kebangkitan kalau orang itu nggak mati. Mau dibangkitin apanya saudara? Betul? Coba saudara baca di Kejadian itu. Waktu Tuhan Bapa mengutuk apa? Ular. Kamu berjalan dengan tubuhmu ke tanah. Tuh orang berkata, kan ular nggak punya kaki. Loh justru dia punya kaki, dikutuk jadi tidak punya kaki. Kalau Tuhan berkata, kamu berjalan dengan badanmu ke tanah. Ularnya berkata, ya memang gua kagak punya kaki. Memang jalannya gua begitu. Enggak. Berarti dulu itu ular punya apa? Punya kaki. Kalau enggak mungkin Tuhan mengutuk ular seperti itu. Does make sense saudara? Sama. Kalau ada kejadian itu sudah diizinkan Tuhan terjadi, jangan ditengkang-tengking. Kenapa? Nah disinilah saya mengajak saudara mengerti kehendaknya Tuhan. Kalau pandemik sudah memang harus terjadi saja, nikmati. Tetapi bersama Yesus kita lakukan perkara besar. That make sense saudara? Nah apa itu yang disebut sebab kehendak Tuhan berbicara supranatural? Kita lihat ya, sebab Allah itu adalah roh. Jadi kalau kita bicara dengan Tuhan, berbicara perkara yang di atas, bukan di yang bumi. Tuhan tidak akan berbicara dengan flesh kita. Tapi Tuhan akan berbicara dengan apa? Pikiran, hati, dan pengharapan. Itu yang disebut supranatural. Makanya kehendak Tuhan itu apa? Kemauannya, keinginannya, dan tujuannya. Kalau saudara ngerti kehendak Tuhan, kemauan dan keinginan dan kemauan, keinginan dan tujuannya, berarti saudara harus berbicara tentang hal-hal yang supranatural, yaitu yang dipikirin Tuhan yang harus terjadi di bumi. Tetapi Tuhan berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. That make sense? Kalau dia berjanji tidak akan meninggalkan kita, berarti dia sudah mempersiapkan kita untuk memberitahu secara supranatural apa itu pikiran, hati, dan pengharapan. Nah, mari saudara, kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus 3 dulu, ya. Supaya kita ngerti dan tahu. 2 Korintus 3, ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah apa? Roh. Jadi Tuhan itu bukan buatan tangan manusia. Tuhan itu adalah roh yang menciptakan manusia. Jelas ya? Dan di mana ada roh Allah, di mana ada Holy Spirit, di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Kenapa? Karena pikiran, hati, dan pengharapan itu ada pada saudara. That makes sense? Makanya tadi saya katakan inilah yang disebut supranatural. Saudara tahu akan kemauan, keinginan dan tujuannya Tuhan.
Kalau kita tidak pernah tahu keinginan dan tujuannya, kemauannya Tuhan, kita akan susah untuk mengendalikan apa? Pikirannya kita, hati kita, dan pengharapannya kita akan apa? Putus asa. Makanya iman berkata, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bicara apa? Supranatural. Itulah iman. Nah itu bisa terjadi dan saudara bisa mengerti kalau pikiran, hati, dan pengharapan itu ada pada diri saudara. Kalau enggak akan susah kita mengerti, yaitu jadinya apa? Tengkang-tengking terus saudara. Jadinya kita apa? Ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kegelisahan. Karena kita tidak tahu kemauan, keinginan, dan kehendaknya Tuhan. Sebab Allah itu Allah yang supranatural. Makanya dia dikatakan ayat 17 2 Korintus 3 ayat 17 ini. Sebab Tuhan adalah apa? Roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada Kenapa dikatakan kemerdekaan? Karena dia sudah mengerti kemauan, keinginan, dan tujuannya Tuhan. Hingga pikiran, hati kita, pengharapan kita ini betul-betul terpaut akan siapa? Akan Tuhanmu. Kita buka di Yohanes 4 ayat 24. Gitu ya saudara ya. Ini basicnya supaya saudara ngerti. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 20. Allah itu apa? Roh. Jadi jelas ya, tidak dikatakan dua kali ditekankan bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Nah banyak orang selalu berkata, roh itu harus bisa speak in tongue. Enggak saudara. Jangan kalau enggak speak in tongue berarti kamu enggak menyembah di dalam roh. Bukan itu saudara. Yang dimaksud spiritual itu apa? Baca firman, berdoa. Itu ya saudara, itu spiritual. Iman itu spiritual. Yang disebut apa? Roh. Makanya Tuhan berkata, kita ini harus belajar dengan supranatural. Berdoa itu supranatural, berarti kita harus menyembah dengan apa? Waktu kamu membaca firman itu supranatural. Firman itu supranatural. Kenapa supranatural? Sudah baca aja sendiri jelas di Kejadian pasal yang pertama. Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Speaking. Jadilah bumi, jadilah langit. Dia tidak bingung saudara. Nah hal yang demikian supaya saudara ngerti bahwa saudara menghadapi apa? Rohnya Tuhan. Saudara tidak bisa menyembah saat saudara lagi apa? Sakit hati. Saudara tidak akan bisa menyembah Tuhan saat saudara banyak gosip. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan kemunafikan kita. Tidak bisa. Allah itu adalah roh yang tahu segala sesuatu. Makanya Allah itu kudus dan suci. Demikian pula lah kita harus kudus dan suci. Itu yang dinyamakan kamu menyembah di dalam roh. Jangan dikit-dikit speak in tongue. Kalau speak in tongue, tidak ada yang speak in tongue. Enggak laku kita saudara. Enggak bisa datang ke Tuhan. Apakah hanya orang speak in tongue aja? Enggak begitu saudara. Does make sense? Yang namanya roh itu jelas supaya hati pikiran kita ini bersih. Makanya tadi saya katakan supaya kalau kamu mengerti kemauan, keinginan dan tujuannya Tuhan. Otomatis kamu punya pikirannya Kristus, punya hati Kristus dan punya pengharapannya Kristus. Kalau kamu punya pikiran, hati dan pengharapannya Kristus, maka roh kamu ini apa? Sehat. Roh kamu itu menjadi kudus dan suci. Ngerti ya saudara ya? Yang disebut menyembah di dalam roh. Saya ngomong tentang di dalam roh. Supaya apa? Kamu belajar mengkonsistenkan pikiran, hati dan pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan kalau ada berkat, haleluya. Tidak ada berkat, halelupa. Nah itu nggak konsisten saudara. Desmesin ada kesulitan, puji Tuhan. Tidak ada kesulitan, puji Tuhan. Ada kesulitan, Tuhan tidak ada. Bukan begitu saudara. Kenapa? Karena semua sekali lagi saya mengatakan God is control kita. Kalau God control kita, dia pencobaan itu tidak akan melampaui batas kekuatanmu. Maksudnya saudara ya? Maka dari itu Tuhan minta kamu harus menyembah di dalam apa? Roh. Supaya apa? Hati pikiranmu bersih, pengharapanmu tuh murni di hadapan Tuhan. Gitu loh saudara. Nah kalau itu terjadi saat sudah memuji menyembah Tuhan, otomatis yang kamu berikan adalah kekudusan dan kesucian. Sebab Allah itu adalah kudus dan
dan suci. That makes sense, saudara? Bukan berarti roh speak in tongue, saudara. Lah kalau misalkan nanti di Afrika, terus kita berkata, Indonesia. Wah, dia tahu kan? Indonesia. Lah kalau kita ngomongnya bahasa Jawa, Kulon Nuwun, dia akan berkata apa? Speak in tongue ini, gitu ya saudara. Kan enggak kan? Enggak begitu, saudara. That makes sense. Kalau misalnya Amerika, dia tahu Amerika. Begitu dia ngomong pakai bahasa Inggris yang canggih, dia berkata, ini speaking tongue gitu kan? Ya enggak, saudara. Ngerti maksud saya, saudara ya? Jadi hari ini kita mau belajar apa yang disebut menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas ya. Jadi roh itu, kalau kamu menyembah dalam roh itu, saudara harus menguasai hati, pikiran, dan pengharapanmu betul-betul murni di hadapan Tuhan. Kalau saudara bisa pikiranmu kudus, ya, hatimu kudus, pikirannya suci, pengharapanmu enggak bimbang, tetap teguh. Saya yakin dan percaya rohmu sehat. Tapi kalau terombang-ambing, penuh sakit hati, kekecewaan, sudah melakukan hal-hal yang daging, kamu enggak benar di hadapan Tuhan. Makanya doa kita seringkali kok enggak bisa bablas ya, atau bablas enggak, mentok rasanya ya, sampai kita akhirnya frustasi. Ngerti ya saudara? Nah, apa yang dimaksud kebenaran? Nah, ini yang saya saling katakan buat saudara. Arti sebuah kebenaran itu, definisinya kebenaran itu mengasihi firman, taat firman, tunduk firman, dan melakukan firman. Ngerti ya saudara ya? Kita itu yang disebut the truth. Kalau saudara bisa hati, pikiran, dan pengharapanmu itu murni yang saya katakan, betul-betul kudus dan suci, otomatis kamu hidup di dalam apa? Kebenaran. Karena itu tiga, tidak akan jauh dari kebenaran. Isi kebenaran ya itu juga saudara. Mengasihi firman. Apa yang firman ajarkan? Saudara bisa baca sendiri. Takut firman. Saudara lihat apa yang diajarkan firman. Mengasihi firman. Saudara lihat dan saudara melakukan. Nah itulah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. That makes sense? Ini basicnya. Supaya saudara ngerti apa kehendak Tuhan. Kemauan, keinginan, dan tujuannya. Betul ya saudara? Dan artinya bahwa Allah itu adalah roh. Kalau Allah adalah roh, pada kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kata roh itu adalah supranatural. Apa yang disebut supranatural adalah hati, pikiran, dan pengharapan. Betul ya saudara? Hati pikiran kita ini harus betul-betul bersih, pikiran kita ini harus suci, hati kita harus kudus, dan pengharapan kita ini harus murni. Nanti ya saudara. Nah sekarang di breakdown lagi masuk ke dalam. Itu basicnya buat kita supaya kita mengerti. Sebab Allah itu adalah roh adanya. Kita tidak bisa datang dengan roh yang hancur. Dalam arti kata roh hancur compang camping. Kita sudah tidak tahu tujuan dan kemauannya Tuhan mau apa dalam hidup kita. Makanya kita selalu berdoa dengan apa yang kita mau. Jangan. Kita berdoa dengan apa yang kau mau. Makanya Tuhan ngomong apa? Doamu salah. Karena doamu salah kamu tidak akan mendapatkan apapun. Nah, apa yang dimaksud sekarang dengan kehendaknya Tuhan secara dalam lagi? Mari saudara, yang pertama adalah pikiran. Saya ingin mengajak saudara buka di dalam Kolose 3. Ya, ini pikiran dulu yang kita bahas. Ya. Nah, pikiran itu sering kali gampang sekali dipengaruhi orang nih saudara. Ya. Kolose 3, ayat kedua. Kolose 3 ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita ini selalu yang kita pikirkan di pikiran kita apa kira-kira? Gimana gua bisa hidup dapat gaji enak? Benar gak saudara? Betul gak? Gimana caranya gua dapat gaji, dapat duit besar, dan enak di dunia? Nah gitu saudara. Makanya enggak heran sampai hari Senin, sampai hari Sabtu Tuhan udah kasih. Kalau saudara ingat masih ilustrasi ada seorang ibu ya sama anak duduk di pinggiran emper. Terus lalu di tempat stasiun bis. Karena anaknya itu banyak, dia nggak bisa makan, saudara. Lalu tiba-tiba ada satu ibu pergi turun dari bis, pergi ke supermarket. Habis dia pergi ke supermarket, dia beli roti. Rotinya banyaknya 7 biji. Beli. Lalu sesudah selesai dia beli keluar dari supermarket, dia lewatin lagi, itu si ibu dengan anak 6. Bayangin, anak 6. Semuanya
ditaruh di tempat halte bis, disuruh ngemis anaknya 6. Lalu si ibu itu ngelihat, yang bawa roti ini ngelihat, aduh kasihan banget ya si ibu ini gitu. Sampai dia minta dong, aku minta please, aku belum makan. Dikasih 6 rotinya, dia beli tuh 7, dikasih 6, bagus gak kira-kira? Bagus banget. Harusnya ada thank you bahasa Inggrisnya gitu. Kok bahasa Cinanya share gitu saudara ya. Terus kalau bahasa apa lagi, wah dia berkata wah hojia ya gitu saudara ya. Apa yang terjadi waktu ibu ini sudah memberikan 6 rotinya, harusnya ada terima kasih dong. Boleh dikatakan ban kamsya, begitu saudara ya. Tiba-tiba ibu ini waktu mau naik kan tinggal bawa 1 roti. Enggak taunya ibu yang pengemis itu yang sudah dikasih 6 roti, diambil lagi rotinya si ibu yang mau naik bis yang sudah memberikan 6 roti, diambil, dicuri sama dia saat ibu itu naik ke bis. Pertanyaan saya, saudara marah enggak? Halo? Kalau kira-kira itu yang terjadi dalam diri saudara, saudara yang membeli 7 roti dan memberikan 6 kepada ibu yang punya anak yang hidupnya susah tetapi dicuri lagi, saudara bilang apa kepada ibu itu? Saya yakin kalau kita jujur, orang nggak tahu terima kasih. Betul ya? Betul ya saudara ya? Kita akan berkata, sudah dikasih 6, ngambil juga, nyuri lagi. Dasar sontoloyo gitu ya saudara ya. Nah kalau kita merenungkan hidup kita, sesungguhnya hidup kita sama seperti ibu yang ada di tempat yang mempunyai anak 6 orang ini. Kenapa demikian? Dengar baik-baik nih saudara. Senin sudah kerja, betul enggak? Selasa kerja lagi. Rabu istirahat. Kan gitu ada ibunya. Kamis kerja lagi. Jumat double job gitu saudara ya. Sabtu kerja lagi. Minggu kerja lagi saudara. Bayangin Tuhan sudah kamu kasih 6. Sudah dikasih 6 hari kepada kita untuk apa? Bekerja. Hari 7 kita ambil juga saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Nah yang begini mereka sulit untuk mengetahui apa pikirannya Tuhan. Makanya kalau saudara baca di Kolose 3 dikatakan pikirkanlah perkara yang apa? Di atas. Jadi bukan di bumi. Pak saya kurang. Wih benar semua orang kurang. Saudara punya rumah 10 pun juga kurang. Saudara punya kendaraan 100 pun juga bilang kurang. Saudara punya tas 10 lemari juga kurang saudara. Manusia tidak akan ada puasnya. Sebab firman Tuhan berkata manusia itu adalah penipu, pembohong. Kenapa? Manis di mulut, hatinya tidak semanis mulutnya saudara. Ya makanya saya mengatakan buat saudara, Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara tahu pikiran Kristus, sudah tidak akan berbuat itu. Tapi jika kamu tidak pernah mengerti, paham tentang pikiran Kristus, saudara akan melihat hal-hal yang supranatural tidak akan saudara percaya. Jadi kalau tadi pagi, kalau saudara melihat ya renungan tadi pagi, hamba Tuhan ini mengatakan, saudara anak sulung itu adalah double portion. Anak sulung itu double portion. Jadi kamu harus memperhatikan anak sulung. Tapi seringkali kita jarang memperhatikan anak kita. Yang kita perhatikan apa? Pekerjaannya. Lupa memperhatikan anak-anaknya. Udah pokoknya dikasih iPad, kasih TV, kasih makan, udah that's it. Bukan itu. Makanya seringkali kita melupakan hingga anak kita ini menjadi terbengkalai. Dan waktu anak itu menjadi bengkalai, dia menjadi beban dan keributan di dalam keluarga kita. Yang ya saudara ya, makanya anak sulung selalu diincar menurut hamba Tuhan ini, selalu diincar oleh apa? Setan. Kenapa? Karena dia adalah anak double portion. Berkat yang luar biasa. Nanti ya saudara, jadi hal yang sama. Kalau saudara bisa mengerti dan tahu persis apa yang disebut kehendak Tuhan, maka saudara akan mempunyai pikiran hati
dan pengharapan itu saudara bisa arahkan kepada Tuhan, saya percaya double portion pun akan terjadi dalam diri saudara. Kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang di bumi, aku memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tuhan selalu berkata di Filipi 4 ayat 19, segala kebutuhanku akan dicukupkan Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. That make sense saudara? Ayat berikutnya, yuk. Kalau saudara saya ajak dulu lihat di Matius 6 dulu ya. Di Matius 6 sebelum kita yang masuk kedua, ayat Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, apa? Di bumi seperti apa? Di surga. Jadi tidak pernah bumi jadi dulu. Yang jadi dulu apa? Surga dulu. Yang terjadi dulu apa? Yang atas dulu. Yang terjadi dulu apa? Supranaturalnya dulu. Tidak ada yang di bumi. Maka Allah, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak pernah menemui, carilah apa keinginan kamu dulu, tidak ada. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Bukan ditambahkan dulu, tapi carilah kerajaan Allah dulu. Yaitu kerajaan Allah bicara tentang supranatural. Sebab kerajaan Allah bukan makanan dan minuman. That makes sense. Nah ini yang harus saudara sama saya tahu. Supaya kita bisa mengerti kehendaknya Tuhan kemana. Kemauannya itu apa, keinginan apa, tujuannya apa, kita bisa tahu. Jika terjadi yang buruk kita nggak goyah karena hati pikiran kita kudus dan suci dan punya pengharapan seperti Saul yang tidak pernah tergoncangkan. Kamu betul-betul seperti batu karang yang teguh. Amin saudara. Nah terus sekarang maju terus saudara, ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam siapa? Allah. Jadi kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Jadi Tuhan yang cover, Tuhan yang protect, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang memberkati. Wow. Jadi saudara sama saya harus ngerti kalau saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tuh, ini loh saudara, kalau saudara mau mengerti yang disebut pikirannya Tuhan. Ya, kalau saudara tidak bisa mengerti arti kemauan itu adalah kepikirannya Tuhan. Kita ini seringkali tidak mau memikirkan kepikirannya Tuhan, pikirannya kita sendiri. Saudara memikirkan kebutuhan kita, ya itu aja. Belum tentu berhasil, malah gagal, iya kita akan frustasi. Ya, kalau saudara lihat, baca sekali lagi, supaya saudara ngerti, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu Tuhan protect, Tuhan perhatikan, Tuhan cukupi. Makanya disebut penebusan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib menebus apa? Dosa kita. Sebab dosa inilah yang merintangi kita datang kepada Tuhan. Dan dosa inilah yang merintangi kita untuk mendapat berkat Tuhan. Dosa inilah yang merintangi kita untuk bisa menerima keselamatan. Dosa inilah yang merintangi kita untuk menghancurkan apa? Supaya keluarga kita hancur berantakan. That's a sin. Tapi manusia tidak mau tahu. Itulah yang dikatakan, kalau kamu datang kepada Tuhan dengan flesh, kamu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kamu melakukan segala sesuatunya dengan kemauan pikirannya Tuhan, wow, itu excellent saudara. Ayat berikutnya. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup saudara sama saya menyatakan diri kelak, kamu pun akan apa? Menyatakan diri bersama dengan dia dalam apa? Kemuliaannya. Kalau nanti Tuhan datang kedua kalinya, dia tidak akan mengingkari saudara. Karena Tuhan tahu kamu mempunyai pikiran, hati dan pengharapan. Hidupmu kudus dan suci dan pengharapan yang tidak pernah tergoyahkan. Kamu konsisten. Hingga waktu dia datang kedua kalinya, makanya saya mengatakan, waktu di Family Devotion, 15 tahun yang lampau, kalau kita berbicara tentang mata uang. Itu pun di bidang konspirasi, diomelin. Sekarang kalau saudara lihat, kalau Sri Lanka sudah bangkrut, saya harap tidak terjadi ya, tidak menyusul Myanmar, Laos, yang hanya tunggu 2 bulan dari bulan ini. Ini bulan apa? Juni, Juli, Agustus. Sudah akan bangkrut karena hanya bertahan dengan 2 bulan aja, karena dia harus bisa mengembalikan utang 730 something miliar. Nah, sedangkan
Bloomberg sudah mengatakan bahwa ada 15 negara yang akan masuk inflasi. Saudara, kalau ini sampai yang saya setahu saya nih ya, yang ada di YouTube, kalau itu memang benar ya saudara, itu deretan Cina loh, Jepang. Cina itu kalau menurut saya saat ini ekonominya terkuat loh. Lah kalau ekonominya terkuat sampai dia masuk inflasi, bagaimana caranya kita ini? Yes, anak. Betul ya, make sense saudara. Kita ini jangan mencari perkara-perkara yang duniawi. Saya tahu kita membutuhkan uang, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan pakaian, sandang, saya tahu. Tapi ingatlah, jika kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kalau saudara mengerti itu, makanya itu bisa diterima dengan apa? Pengharapan. Tapi saya lagi bicara tentang pikirannya Tuhan. Karena kalau saudara ada kemauan, seperti Yesus katakan, kehendak itu kemauannya Tuhan. Kemauannya Tuhan itu membuat pikiran kita ini mengerti apa yang dimaui Tuhan. Kalau pikiran kita tidak pernah mengerti, selamanya kita tidak pernah mengerti siapa itu Tuhan. Sama saudara bapak dengan anak. Selama sudah tidak pernah mengerti kemauan bapakmu, pikiranmu tidak akan nyampe saudara. Karena pikiran itu bisa mengerti dengan jelas dan pasti kalau kamu bisa berpikir seperti bapakmu berpikir. Hingga kemauan bapaknya kamu akan tahu. Tujuan kehendaknya akan tahu. Tetapi kalau pikirannya kita hanya memikirkan kehendaknya diri sendiri, tidak pernah memikirkan kehendak Bapaknya, kita tidak akan pernah tahu. That makes sense, saudara. Saudara bisa ngerti ini, is wonderful. Makanya saya bersyukur sekali sampai hari ini pengharapanku tidak goyah. Sampai hari ini kita tetap fokus akan namanya Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung. Bayangin saudara, di mana-mana sudah ketakutan semuanya. Dan saya lihat di salah satu video, saya lupa namanya videonya, nanti saya cari. Itu di Argentina sudah demonstrasi besar-besaran. Bayangin. Jika sampai ini benar, bahkan sesudah Laos Myanmar diprediksi akan masuk sama seperti Sri Lanka 2 bulan ke depan. Sesudah 2 bulan ke depan, kalau sampai perang ini tidak selesai, maka menyusul 9 negara. Bayangin, salah satunya Argentina. Apa nggak ngeri? Wah, kita ini di Amerika Pak. Justru di Amerika paling bahaya saudara. Loh kenapa? Lah dia cetak duit terus saudara. Dia suka-suka dia mau cetak-cetak. Dia enggak mau suka, enggak cetak saudara. Dia enggak pusing, kenapa? Sekali dia kolaps semuanya, kolaps saudara. Lah kalau inflasinya semakin hari semakin tinggi, apa enggak kolaps saudara? Cetak terus saudara. Saudara harus hati-hati. Makanya yang dikejar saat ini, janganlah hal-hal duniawi. Saudara, at least saudara harus balance. Bukan saya mau saudara ekstrim, at least saudara balance. Kalau saudara bisa balance, maka saudara bisa menyadari bahwa nanti waktu Yesus memanggil saudara, dia kenal bahwa kamu betul-betul mengerti kemauan, kehendak, dan tujuannya Tuhan. Ngerti ya saudara? Kalau saudara ngerti ini luar biasa. Coba saya akhiri dengan Filipi 2 yang nomor 1 ini ya, supaya saudara bisa belajar ya. Filipi 2 lebih tajam, lebih ngerti supaya lebih mudah dicerna. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu, dalam hidup saudara sama saya bersama-sama menaruh apa? Pikiran dan apa? Perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yesus waktu di dalam dunia pikirannya apa? Cari jiwa. Betul enggak? Dia enggak mikirin dirinya sendiri. Mati di atas kayu salib. Betul enggak saudara? Memberitakan kebenarannya Bapaknya. Betul? Enggak ada. Gua mau kerja dulu ya. Gua mau cari duit. Enggak ada yang itu saudara. Dia hanya memikirkan kenapa? Apa yang mau Bapaknya mau. Contoh yang saya katakan sekali lagi, sampai kaki ini sakit. Kenapa? Karena ya saya memikirkan gimana cari duit, gitu kan? Supaya hidup, supaya keluarga saya terpenuhi. Tapi Tuhan marah, kenapa? Yang kamu pikirkan adalah kemauan dan keinginanmu. Kamu harus memikirkan kemauannya siapa? Tuhan. Apa maunya?
Itulah pelajaran yang berharga buat saya, saudara. Supaya saudara sama saya kita bisa masuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita bisa masuk dengan apa yang Tuhan mau, otomatis kita ngerti apa yang dikatakan Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sampai dia rela mati loh, diolok, dihina, ditikam. Itu kalau dia enggak mikirin bapaknya, enggak mungkin dia mau mati. Kenapa? Waduh, saudara lihat sampai darahnya bercucuran. Kalau saudara lihat The Passion of Christ, waduh. Sampai enggak tahan loh, saya ngelihat sampai mukanya hancur, badannya hancur. Tapi dia rela sekalipun berisiko. Kenapa? Yang dipikirin hanya bapaknya. Kalau saudara bisa mengerti ini, luar biasa. Ayat berikutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak apa? Menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuh. Contohnya siapa? Untuk gampang mengertinya. Musa. Waktu Musa duduk menjadi tangan kanannya Firaun, waktu dia melihat bangsanya tertinggal dan orang Mesir memukulin bangsanya, apa yang dibuat Musa? Dia bunuh itu orangnya. Dia tidak memikiri apa yang ada di dalam dirinya bahwa dia tangan kanannya Firaun, nanti bakal dia dibunuh. Enggak, dia tidak pikirin. Dia hanya mau bangsanya dipulihkan. Dia mau bangsanya dilawat Tuhan. Dia mau bangsanya mengerti apa itu kehendak Tuhan. Tapi justru apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memilih Musa. Dia itu kenapa tidak milih Harun? Kenapa dia tidak milih Sipora? Dia milih Musa. Kenapa? Karena dia tahu kehendak, kemauan, keinginannya Tuhan. Sekalipun dia bermegah, dia bisa duduk di singgasana. Tidak mau tahu itu bukan urusan gue, itu urusanmu, bukan urusanku. Saudara, Musa bukan orang seperti itu. Musa bisa melakukan itu, tetapi dia tidak lakukan itu. Seperti Rasul Paulus berkata, aku bisa melakukan seperti manusia dunia, tetapi aku tidak lakukan karena aku sudah menjadi miliknya Kristus. Itu pikirannya yang namanya suci. This makes sense? Nah, yang begini langka nih saudara. Makanya saya mengajak saudara mengerti hari ini. Dia ngomong, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan. Jadi apa? Dia punya kerendahan hati. Zaman sekarang tidak punya rendah hati, adanya songong. Kalau udah benci sama orang, ngomong A sampai Z sampai menggila ngomongnya. Saudara, beraninya cuma di belakang. Kenapa? Karena tidak ada kebenarannya. Itu makanya iblis selalu berkata di belakangnya Tuhan. Contohnya Hawa. Emangnya berani nggak iblis ngomong di depannya Tuhan? Hawa, semua pohon ini tidak boleh kamu makan buahnya. Hanya buah pengetahuan baik dan jahat yang boleh. Berani nggak? Enggak kan? Ngomongnya di belakangnya Tuhan. Saat Tuhan tidak ada di tempat itu. Saat berhadapan iblis dengan siapa? Hawa berkata, setan berkata pada Hawa, tak kasih tahu, kamu dibohongin Tuhan. Coba Tuhan di depan berani dia ngomong gitu? Enggak berani, karena iblis tahu dia bersalah. Makanya kalau orang bersalah selalu ngomongnya di belah. Mawin ketawa, saudara. Enggak berani ngomong to the point straight, saudara. Dan anehnya selalu membawa orang untuk supaya membenarkan perkataannya. Untuk supaya ngikutin dia. Nah ini bukan pikirannya Kristus. Ini pikirannya evil. Ngerti ya saudara? Kalau saudara betul-betul benar, kenapa saudara tidak ngomong straight? Nah seringkali kita ini lebih suka mendengarkan pikirannya evil. Hingga pikiran kita luntur. Padahal Tuhan sudah berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. This makes sense, saudara? Terusin ya. Wah, indah banget, harus ngerti ini. Makanya Tuhan itu orang yang rendah hati. Dia tidak mempertahankan bahwa dia anak Allah yang hidup. Right? Ayat 7, melainkan mengosongkan dirinya. Jadi dia tidak punya apa-apa yang harus dipertahankan gitu. Kalau saudara punya emas, perak, waduh
mau dirampok, saudara akan bertahan mati-matian. Betul nggak saudara? Kalau saudara tidak punya apa-apa, mana yang mau dipertahankan? Nggak ada. Lu mau bunuh, bunuh aja lah. Lu mau ambil, ambil lah. Siapa tahu lu mau kasih gue kan gitu saudara. Tapi kalau saudara punya barang, berlian, emas, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, waduh, saudara akan mati-matian ingin membunuh. Makanya zaman sekarang banyak orang terobsesi. Kok jadi dia enak ya, kok gua susah. Nah itu saudara. Makanya saya kasih judul itu di YouTube. Kenapa ya banyak zaman sekarang anak muda kepengen jadi pendeta. Apakah mau sebuah kehidupan karena atau utangnya numpuk kagak bisa bayar. Nah itu yang terjadi loh saudara. Right? Zaman dahulu boleh tanya Pak Nambar, Ibu Nambar. Pacarmu siapa? Anda pendeta, jangan kawin ya. Itu makan apa lu kan gitu saudara ya. Zaman dulu pendeta enggak laku. Loh iya, mau makan batu. Saya ingat sekali itu tetangga saya. Gak pernah lupa saya. Kita tinggal di daerah Solo itu saudara. Itu tetangga saya gerejanya luar biasa. Saya bilang ini orang belum kegaplok. Ya apa gitu saudara. Dulu saya belum bertobat seperti sekarang. Suatu ketika dia punya pacaran. Ditanya bener-bener ditanya pas. Saya ada di situ orang kita tetanggaan baik saudara. Ditanya disebut namanya. Kamu punya mas apa? Disebut si A pacarnya. Mamanya melotot. Si A itu kan anak pendeta. Lu ngapain? Anak cucu lu mau kasih apa? No, putus hari ini. Gitu saudara. Sekarang kagak, anak pendeta cepat kawin, gitu saudara. Kenapa? Seringkali kita ini tidak pernah mengerti dan tidak pernah sadar. Yang Tuhan inginkan bukan apa yang melekat di dalam dirimu. Yang Tuhan inginkan hal-hal yang supranatural, pikiran, hati dan pengharapanmu. Makanya jika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, masihkah kau dapati iman di bumi? Betul? Kenapa Tuhan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kalau orang berseru pada Tuhan, percaya Tuhan enggak? Percaya. Betul kan? Dia tahu Tuhan. Bukan orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Hei, enyalah kamu pembawa penjahat. Kamu bernubuat demi namaku. Kamu menyembuhkan demi namaku. Betul? Tapi Tuhan tidak kenal. Karena yang diraih, yang dicari zaman sekarang, bukan pendetanya, tetapi Pak, duitnya akeh. Titelnya segudang. Jadi daripada susah-susah kerja dimakin cuap-cuap aja dapat angpau gue. Gitu saudara. Nah inilah yang Tuhan, yang kita harus belajar sama Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Jadi dia tidak melihat siapa dia sesungguhnya. Tapi dia rela mati menderita hanya untuk tujuan apa? Bapaknya doang. Itu loh hebatnya Tuhan Yesus. Makanya dia melainkan telah mengosongkan dirinya apa? Sendiri. Jadi dia tidak pernah melihat dirinya. Seperti Musa nggak pernah lihat dirinya juga. Wes mati pokoknya tujuanku harus murni. Untuk apa? Menyelamatkan bangsaku. Untuk apa? Menghargai sebagai Tuhan. Aku harus tunduk kepada Bapakku. Gitu ya saudara. Jadi murni. Nggak ada embel-embel lain. Makanya kalau saudara sayang sama orang jangan pakai embel lain-lain. Karena berduit, karena cantik, apalagi karena ganteng, karena hebat, bisa kerja dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah menikah semuanya bakal sirna kalau kamu menyayangi karena itu. Kenapa? Keluarga itu hanya sebuah perhatian. Kalau kita hanya menyayangi apa yang kepingin kita cari dan kita ingini, harta benda di dunia, semua segala milik dunia, kita akan hancur lebur. Tetapi kalau kita betul-betul melakukan yang supranatural, aku menikah karena tulang rusuk, aku menikah karena aku harus mengasihi pasanganku, karena aku menikah aku harus hidup lekat dekat akan Tuhan supaya pasanganku melihat berkat Tuhan. Saudara, itu akan langgeng. Kenapa? Yang kau cari bukan hal yang di dunia. Yang kau cari hal-hal yang menyukakan Bapa di surga. Make sense saudara? Nah kalau saudara ngerti ini, saudara bisa tenang hidup ini saudara. Lalu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang apa? Seorang hamba. Padahal dia apa? Raja di atas segala raja loh. Tuan di atas segala tuan. Malah dia sekarang jadi seorang apa? Hamba. Hamba itu tidak ada harganya. Hamba itu diinjak-injak. Mana ada zaman sekarang orang mau diinjak-injak? Betul enggak?
Dulu pendeta selalu diinjek-injek, betul nggak? Mana bisa ngidupin anak gua? Wah, pendeta mau makan apa? Pendeta ini gini gitu-gitu. Sekarang saudara, wah, dikit-dikit nama pampang, mereknya pampang. Siapa yang bisa dipengaruhi, siapa yang bisa dibayar. Ngeri atau enggak saudara zaman sekarang? Kenapa? Karena hal-hal yang dunia. Yang tujuan pikiran dia, gimana caranya bangun kerajaanku. Bukan bagaimana mempertobatkan banyak jiwa. Itu betul seorang hamba Tuhan yang tadi pagi itu. Kenapa? Karena dia cari gimana jiwa dimenangkan. Sekarang enggak, gimana gue supaya bisa hidup. Kan itu saudara. Wes gua tarikin kiri kanan saja, jelekin yang lain kiri kanan, kita buka aja. Selesai saudara. Inilah yang berbahaya di zaman akhir. Makanya kalau sampai mata uang itu terjadi, lihat saudara. Kata Ibrani. Sekali lagi, Ibrani itu jelas sekali membuka mata pikiran saya loh saudara yang saya baca. Kalau sampai ini betul-betul terjadi bahwa akan jadi satu mata uang, habis Bapak Ibu kita. Benar-benar, kalau kita tidak pernah memikirkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, kita bakal habis. Benar-benar habis saudara. Betul habis di Ibrani 12 ayat 26-28. Kalau kita betul-betul sampai itu terjadi satu mata uang, Tuhan akan Ibrani 12, 26, 28 yang kemarin itu saya khotbahin bahwa dia akan apa saudara? Menggoncangkan langit dan bumi. Wow. Jadi bumi itu keangkuhan manusia. Bumi apa yang kamu andalkan. Bumi apa yang kau ingini. Semua digoncangkan. Wow. Sampai kerajaan pun digoncangkan. Hanya kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Makanya yuk cari kemauan, keinginan, hati dan kehendak pikiran Tuhan. Ya saudara ya. Terus dan menjadi sama dengan manusia. Padahal dia raja di atas segala raja. Kita mau sama orang milih-milih. Yang banyak duitnya dideketin, yang ada duitnya dijauhin. Yang muda-muda digait, yang tua-tua disingkirin. Kan gila saudara. Itulah zaman sekarang. Sekarang gereja buka, kumpulan anak muda semua, orang tua nggak boleh masuk. Gitu saudara. Anak-anak youth semua, yang lain nggak bisa masuk. Gitu saudara. Zaman sekarang begitu. Kenapa? Yang kalau tua-tua sudah afkir katanya. Kalau kapal-kapal muda, middle, menghasilkan duit. Gitu saudara. Yang youth generasi yang akan datang akan membangun masa depan yang penuh harapan. Wah ilah saudara. Nah yang begini-begini nih saudara. Sedangkan Tuhan berkata dia seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Manusia. Dia merendahkan dan dia ingin menggapai semua orang untuk kenal Tuhan. Iya saudara, Bapak kok tahu saya selalu dapat teks saudara. Ya, makanya saya bersyukur dengan keadaan COVID ini semakin hari semakin nyata. Dengan media-media yang ada semakin hari semakin nyata. Mana yang kambing, mana yang domba. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang karbitan. Makanya saudara berhati-hatilah, awasilah dirimu sendiri masing-masing. Kalau saudara bisa mengawasi dirimu, saudara akan melihat pikiran, hati, dan pengharapan itu akan nyata dalam hidup kita. Makanya berbuatlah sesuai dengan firman, supaya firman itu memerdekakan kita. Amin saudara. Nah itulah yang dikatakan firman Tuhan di ayat ke-7, kalau saya boleh ringkes saudara secara cinta, nurut. Tahu nurut nggak? Apa yang dikatakan firman? Diturutin saja, dia enggak komplain. Ya, ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ngapain? Taat sampai mati, sekalipun itu berisiko dan tidak enak. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kepenundukannya Tuhan kepada Bapaknya dihargai sama Bapaknya. Tapi pada manusia dikatakan rasain lu, sombong kan lu, nyembuhin sana, nyembuhin sini, sekarang lu mati. Coba selamatkan dirimu. Tuh, itu penghargaan manusia dengan penghargaan Tuhan. Makanya saya selalu berkata, gereja itu bukan apa? Demokrasi. Gereja itu teokrasi. Coba saudara, waktu saudara misalkan bisa menyembuhkan banyak orang, atau saudara sakit, dibilang apa? Sombong lu ya. Hal yang sama. Banyak orang disembuhkan, bahkan mati dibangkitkan lewat gereja ini saudara. Waktu saya sakit, sombong itu Rudi itu. Tuh rasain lu, dia di kursi roda. Sekarang begitu saya bisa jalan, gak bisa ngomong lagi saudara. Bingung kan?
Makanya ini yang saya katakan, kalau saudara ngerti ayat ini, Tuhan pun ngalamin yang sama loh. Waktu dia mati di atas kayu salib, orang-orang Farisi ngomong apa? Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, terkutuk dia di atas kayu salib. Menurut manusia. Kenapa? Karena manusia ini tidak mempunyai pikiran, hati, dan pengharapan kudus dan suci yang pengharapannya tidak tergoyahkan akan siapa? Akan Tuhannya. Kita nggak bisa mengetahui. Sama seperti waktu saya sakit kaki. Pikiran saya, hati saya, dan pengharapan saya bukan Tuhan. Tapi apa? Duit. Karena memang cari untuk hidup. That make sense, saudara? Seakan-akan itu benar dan baik adanya. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan benar. Makanya kita harus mengerti kemauan dan kehendaknya Tuhan. Mausnya seperti apa, pikirannya seperti apa. Ingatlah, kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang sudah bertindak, Tuhan yang menyuruh kamu, dia pasti akan bertanggung jawab. That's it. Wow, kalau saudara mengerti ini, luar biasa banget dah sudah. Saudara akan melihat anugerah demi anugerah, kemurahan demi kemurahan Tuhan akan terjadi. Sama seperti, kenapa? Sama seperti Yesus, kenapa? Karena kalau diringkas jadi satu kalimat, itu perkataannya berkata tunduk. Tunduk itu gak enak. Makanya banyak orang gak mau tunduk. Dia mau keinginannya terjadi. Kalau saudara bisa nurut, saudara bisa tunduk, saudara bisa setia. Jawabannya apa? Ayat 10, ini upahnya. Ya. Gampang banget. Supaya dalam nama Yesus ngapain? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada apa? Di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi apa? Kemuliaan Bapa kita. Makanya saya selalu ngomong, kalau saudara lihat kronologisnya Filipi 2, 1-9 itu penderitaannya Yesus. Betul enggak, saudara? Kesusahannya Yesus. Ya, seharusnya dia bisa melakukan itu, bisa, dia raja di atas segala raja, tapi dia tidak mau melakukan itu. Orang ledek, Tuhan menyalahkan, menghancurkan, mengekik, dan meninggalkan, tapi upahnya nomor 10. Ayat 9, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan namanya atas segala nama. Dan semua orang akan lutut bertelut, akan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan. Makanya kalau sudah bisa setia, sudah bisa nurut, sudah bisa tunduk, saudara akan tahu pikirannya Kristus. Gitu ya saudara. Jadi itu satu yang mau saya sampaikan buat saudara. Supaya saudara mengerti dulu tentang pikiran Kristus. Tidak mau kehendak Tuhan, bingung-bingung kita kehendak itu apa. Kehendak itu sekali lagi saya katakan kemauan, keinginan, dan tujuan. Kalau saudara ingin tahu kehendaknya Tuhan, saudara sudah mempunyai hati dan pikiran kita harus apa? Suci dan bersih dan pengharapanmu tidak akan goyah apapun. Kalau itu sudah bisa terjadi maka kamu bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Karena kehendak berisi kemauan. Betul saudara? Keinginan dan tujuan. Kemauan dan keinginan tujuannya Tuhan bisa dimengerti manusia kalau kita punya pikiran apa? Suci, hati kudus, pengharapan yang tidak terombang-ambing, teguh kuat. Kalau itu saudara kau lakukan, saya yakin dan percaya yang hari ini saudara dengar akan menjadi bagian saudara. Yang hari ini saudara dengar, saudara akan melihat jalan keluar. Yang hari ini saudara dengar, Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Hari ini saudara dengar, dia akan buka jalan dalam kehidupanmu. Hari ini saudara akan dengar, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang sukar yang saudara hari dengar, diubah Tuhan menjadi mudah. Untuk memberkati saudara, untuk mengangkat hidup saudara. Tidak menjadi ekor, tapi jadi kepala. Puji nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Saya minta Groli tolong bagikan perjamuannya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan bersama-sama, kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu, kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Crowley, minta tolong Bu Nambar, mungkin dia punya kuncinya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dan mulia Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Buat saudara yang mengikuti perjamuan, persiapkan roti dan anggurnya saudara ya. Biar kita melihat kasih anugerah Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Percaya dengan tubuh darah Yesus banyak mujizat saudara. Lakukan dengan sakral di rumahmu. Hargai hadirat urapan Tuhan turun atasmu. Percaya saudara, engkau akan melihat lawatan zaman Tuhan dalam hidupmu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima
terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman ini memerdekakan kami, dan biarlah kami betul-betul memiliki pikiran Kristus sebagaimana Tuhan sudah menjelaskan, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya pikiran ini betul-betul mengerti akan kemauannya Tuhan, berpikir secara apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan tidak mau. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran ini memerdekakan kami, supaya kami bisa melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, tiba saatnya kami masuk dalam tubuh darah Yesus. Layakan, kuduskan, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, baik yang ada di streaming maupun di tempat ini, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut Yesus Kristus Tuhan, maka aku diselamatkan. Mari saudara, angkat tubuh darah Yesus tinggi di atas kepala kita. Dan saya akan berdoa untuk perjamuan ini. Dan Tuhan, kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh darah Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari kedua bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mengatakan amin. Silakan duduk saudara, masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan apa menjadi keinginan saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lakukan dengan sakral, baik sudah di live streaming maupun di tempat ini. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa yang dengan cara tidak hendak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita sesuai dengan Matius 26:26. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga, barang siapa makan tubuhku ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10:8, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju anawan berjumpa Tuhan Yesus untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya tidak terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya yang percaya, yang saya angkat ini tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia demi nama Tuhan Yesus. Saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya diselamatkan, terangkat bersama-sama, tidak ada satu yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum bertobat, tolong jangan keraskan hatinya, lembutkan hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, saya minta ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada di dalam hidupnya. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit
sakit berat, tidak keluar masuk rumah sakit. Jika saya tua, saya mau minta sehat, tidak sakit-sakitan, dan tidak ada utang, memberkati seluruh keluarga saya. Maka dari itu saya percaya, yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan, menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, apapun penyakitnya, sembuh hari ini, dan diperbarui oleh tubuh Tuhan Yesus, dan memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak saya, sampai ke cucu-cucu saya, tidak akan pernah minta-minta dalam nama Tuhan Yesus. Yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan, demikian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kau meminumnya jadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kau minum cawan ini kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan membayar nasar kita kepada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita, untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga. Dengan iman Yesaya menubuatkan, dengan bilu-bilu Tuhan Yesus semua penyakit saya disembuhkan, apapun penyakitnya, sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, kolesterol, diabetes, rematik, artritis, semua sakit penyakit, semua kuasa kegelapan, virus corona, COVID-19, varian COVID-19, Delta 19, Omicron, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada di dalam keluarga saya, suami saya, istri saya, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya kerjakan, apa yang saya berbuat, apa yang saya sentuh kudus dan suci. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sampai ke cucu saya. Buah tangannya diberkati dan selalu berhasil. Anak cucu saya tidak akan pernah minta-minta. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya hari ini, dan memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak saya sampai ke cucu saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Dalam nama Yesus kami percaya yang kami angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah, puji. One more time, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory. Saya mau nambah-nambah untuk berdoa siapa? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory,
Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan dan pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih juga firman yang kami sudah dengar pada malam hari ini Tuhan. Biar firman ini menguatkan iman percaya kami untuk kami tidak berbuat dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena kesalahan kami bisa membuat fatal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setiamu. Kau sudah mengorbankan hidupmu di atas kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa kami. Seharusnya kami yang berbuat dosa Tuhan, tapi Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga Kau yang melakukan itu semua demi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu Pastor Rudy yang sudah membawakan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, urapi setiap perkataan firman yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biar ada kuasa dan mujizat yang terjadi dan banyak jiwa di luar sana untuk banyak terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih kesetiamu. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat keluarga dari hamba-Mu ini Tuhan, anak-anaknya juga semuanya diberkati Tuhan. Pakai mereka secara luar biasa, khususnya dalam pelayanan mereka Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan turun atas keluarga ini diberkati secara luar biasa, jasmani maupun rohani mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat kami yang hadir pada malam hari ini maupun saudara-saudara kami yang ada di live streaming. Tuhan, kami tetap berdoa, biar kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang sakit Engkau sudah sembuhkan Tuhan, yang susah Tuhan Engkau sudah hiburkan, yang memerlukan pertolongan Engkau sudah Tuhan memberikan mereka pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami dan terima kasih kami. Dan tetap kami berdoa buat bangsa-bangsa di atas muka bumi Tuhan. Khususnya bangsa Indonesia Tuhan, di mana tempat kami dilahirkan, dibesarkan. Kami tetap berdoa buat bangsa ini Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini diberkati Tuhan, dilawati Tuhan, diurapi Tuhan. Dan banyak pertobatan terjadi di Indonesia Tuhan. Itulah doa dan ucapan syukur dan terima kasih kami. Dan berkati Presiden, Wakil Presiden dan seluruh stafnya Tuhan. Biar membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik Tuhan dan lebih dari itu untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih bangsa Amerika, negara tempat di mana kami berada Tuhan, kami tinggal. Berkati Presiden di sini Amerika sini Tuhan, berkati Tuhan pekerjaannya biar membawa bangsa Indonesia, bangsa Amerika ini ke arah yang lebih benar, yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa umat pilihan-Mu, bangsa Israel juga Tuhan. Kami tetap serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan merubah bangsa ini Tuhan untuk mengenal dan percaya hanya Yesus sajalah yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kasih setiamu. Inilah doa ucapan syukur dan terima kasih kami pada malam hari ini. Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini lagi dalam tangan-Mu. Biar kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara angkat belah tanganmu tinggi ke atas. Amin karena banyak saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, pekerjaan, usahamu. Apa yang dilakukan kau diberkati, berhasil kesehatanmu berlimpah-limpah. Dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Then sing my soul.
Pemulihan Tuhan kebaktian selesai, silakan duduk. Sampai ketemu besok malam di Family Devotion. Tuhan memberkati.